Baiklah, terima kasih pada kesempatan kali ini telah memberikan saya kesempatan. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Tasya Monika Dilasari, NIM saya 19 104 1898, kelas manajemen A2 pagi, mata kuliah manajemen operasi, dosen Adi Mursalin SMM. Baiklah, kita langsung saja ke presentasinya. Presentasi kali ini yaitu membahas tentang materi masalah penugasan. Masalah penugasan adalah masalah pemrograman linear kasus, masalah pendelesian tugas atau X-Men ke sejumlah penerima tugas atau X-Minus atas dasar 1-1. Jumlah X-Men adalah jumlah asni bila tidak harus ditambahkan. Demi X-Men adalah asni atau objek semu. Masalah bisa minimasi atau maksimasi. Tujuan menjadwalkan setiap X-ini pada suatu X-Men sehingga dihasilkan kerugian minimal atau keuntungan maksimal. Kerugian berupaya biaya dan waktu. Keuntungan berupa pendapat, laba, nilai, dan kemenangan. Umumnya diselesaikan dengan metode Hungarian. Metode Hungarian yang pada tahun 1916 dikembangkan oleh seorang ahli matematika berkebangsaan Hungaria yang bernama De Koning. Sebagai catatan, kasus penugasan dianggap normal apabila jumlah sumber daya yang akan ditugaskan dan jumlah pekerjaan tujuan adalah sama. Dalam praktek sehari-hari, tidak semua masalah penugasan memiliki matriks biaya atau keuntungan. Seperti dalam dua contoh kasus di atas, ada kalanya seorang karyawan misalnya tidak dapat dilokasikan atau ditugaskan untuk sebuah pekerjaan tertentu karena alasan usia, jenis kelamin, keterampilan tidak memadai, kondisi fisik, atau karena sebab lainnya. Dengan demikian, karyawan dan keterbatasan seperti itu tidak dapat dipaksakan mengerjakan sebuah pekerjaan yang memang tidak mungkin baginya. Untuk mengatasi hal macam ini, maka dalam proses penyelesaian perlu ditambahkan sebuah bilangan yang sangat besar dan disebut dengan bilangan M, atau untuk masalah minimalisasi, dan M untuk masalah maksimalisasi, min M. Proses penyelesaian selanjutnya dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti kasus penugasan yang normal, hanya saja pada keputusan optimalnya akan dihindari menugaskan karyawan pada tugas yang memiliki bilangan M atau min M tersebut. Teori pengambilan keputusan, pola dasar berpikir dalam kontrak organisasi, penilaian situasi untuk menghadapi pertanyaan apa yang terjadi. Yang kedua ada analisa persoalan dan dari pola pikir sebab akibat. Yang ketiga analisa keputusan didasarkan pada pola berpikir, mengambil pilihan. Yang keempat ada analisa persoalan potensial didasarkan pada perhatian mengenai peristiwa masa depan, mengenai peristiwa yang mungkin terjadi dan yang dapat terjadi. Nah, inti dari pengambilan keputusannya itu penentuan alternatif yang jelas, harus alternatif yang baik, atau the best alternatif. Perusahaan berbagai alternatif tindakan sesuai dengan yang sedang dalam perhatian dan dalam pemilikan alternatif yang tepat. Setelah suatu evaluasi atau penilaian mengenai efektivitasnya dalam mencapai tujuan yang dihendaki, pengambilan keputusan. Lingkungan situasi keputusan yang pertama ada lingkungan eksternal, sosial, dilanjutkan dengan politik, ada budaya, ada alam, ada ekonomi, dan kuota.
Yang kedua ada lingkungan internal, ada mutu barang, ada rendah, ada kurangnya promosi, ada pelayanan tidak memuaskan, ada sales atau agen tidak bergairah. Nah, ada teknik pengambilan keputusan, yaitu certainty. Jika semua informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan diketahui secara sempurna dan tidak berubah. Risk, jika informasi sempurna tidak tersedia, tetapi seluruh peristiwa yang akan terjadi beserta probabilitasnya diketahui. Jika seluruh informasi yang mungkin terjadi diketahui, tetapi tidak mengetahui probabilitasnya masing-masing. Teknik pengambilan keputusan. Jika kepentingan dua atau lebih pengambilan keputusan berada dalam pertarungan aktif di antara kedua belah pihak, sementara keputusan certainty, risk, dan uncertainty yang aktif hanya pengambilan keputusan tujuan analisa keputusan atau decision analysis, mengidentifikasikan apa yang harus dikerjakan, mengembangkan kriteria khusus untuk mencapai tujuan, mengevaluasi alternatif yang tersedia yang berhubungan dengan kriteria dan mengidentifikasikan risiko yang melekat pada keputusan tersebut. Ada teknik pengambilan keputusan. Unsur-unsur dalam analisis keputusan. Yang pertama ada pernyataan keputusan. Yang kedua ada sasaran bagi keputusan. Ada yang ketiga yaitu ada alternatif atau pilihan. Yang keempat ada konsekuensi pilihan. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Rumuskan atau definisikan persoalan keputusan. Kumpulan informasi yang relevan. Cari alternatif tindakan, analisa alternatif yang feasible, memilih alternatif yang terbaik, laksanakan keputusan dan evaluasi hasilnya. Nah, sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata atau ucapan, saya mohon maaf dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan.